salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan Dan tadi yang ditekankan juga cukup penting, Bapak Presiden menyebut ini juga akan memberantas illegal money. Karena dengan sistem ini akan ada traceability. Kita bisa cek nanti setiap ton CPO, setiap ton batu bara ini harus berasal dari sumber-sumber yang legal, tambang-tambang yang memang izinnya benar gitu. Jadi tadi kami menyampaikan bahwa DSI ini konteksnya bisa menjadi jauh lebih besar, bukan hanya sekedar isu under invoicing, tetapi juga bagaimana peningkatan tata kelola terhadap sumber daya alam kita, bagaimana Indonesia kita sebagai negara juga mendapatkan hak-hak yang tepat ya, yang tidak dipermainkan tentunya, dan nilainya tadi juga wajar. Termasuk tadi bagaimana diintegrasikan dengan DHE-nya ya. Jadi kita bisa men-track nanti setiap pengiriman ekspor apakah DHE-nya itu sudah masuk ke Indonesia atau belum. Karena ini juga jadi satu komponen yang penting dan itu bisa dimungkinkan semuanya dengan sistem digitalisasi yang saat ini sedang dibangun oleh DSI. Jadi nanti semua itu terkait ke National Single Window di Kementerian Keuangan, sehingga penerimaan negara pasti akan meningkat signifikan. Tadi yang seperti tadi saya jelaskan, hampir tidak mungkin orang lari dari situ karena kan kita monitor dan semua ini dibangun oleh anak-anak muda Indonesia dan kita tidak memakai uang yang berlebihan, kita pakai dana program. Dan saya kira kalau dulu kita ingat EKTP triliunan rupiah, ini sampai hari ini kita belum keluar berapa puluh miliar pun belum. Jadi banyakan gaji. Lainnya otak, karena ini adalah bisnis otak dan ekosistem yang sudah ada kita sempurnakan, kita koneksikan. Itu saya kira yang menjadi sangat penting untuk disadari bahwa dengan GovTech ini nanti Presiden akan berkunjung ke Bali melihat untuk provinsi tanggal antara 6, 7, 8, 9 bulan Juli. Nah, itu nanti akan jadi model. Tapi sekarang sedang berjalan di 42 provinsi, kabupaten kota, piloting untuk ini. Dan kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses. Kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung. Dan kemudian tadi Presiden juga kami lapori, nanti semua BUMN, baik Pertamina apa semua akan semua berbasis AI. Dan ini saya kira akan membuat penghematan tidak tahu berapa puluhan miliar atau mungkin ratusan miliar ke depan ini. Ini bukan hal baru, kita tidak meng-hire orang, kita mengerjakan pengalaman kita sejak mulai COVID yang lalu dengan Peduli Lindungi, e-katalog, Simbara, dan seterusnya. Saya kira itu yang sangat penting untuk kita sampaikan semua. Kita harus bangga menjadi orang Indonesia, jadi kita harus kompak, karena ini penting. Bahwa di sana sini ada yang kurang, ya kita perbaikin rame-rame, tidak bisa dikerjakan oleh satu orang. Dan tadi Presiden saya kira sangat jelas memberikan arahannya, kami laporkan juga semua, tadi yang negatif, surplus daripada semua, dan solusi. Kita juga harus bicara solusi, tidak hanya bicara masalah, identified masalah, tapi kita juga harus datang dengan solusi. Saya kira dari segi makroekonomi mungkin Pak Dede mau nambahin. Tadi kami juga membahas tentunya. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir, situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah dan apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saya kira Pak Firman mau bicara lebih detail mengenai ini.
Kami dari Dewan Ekonomi Nasional memang menyampaikan kepada Bapak Presiden terkait dengan situasi ekonomi sekarang. Mungkin yang pertama yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang sangat baik, bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1994. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1994. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dedik sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak kepada kenaikan biaya produksi dan distribusi. Dan kalau teman-teman lihat kan IHK inflasi 3%, tapi IHPB itu di 5%, IHPB itu di sekitar 7%. Dan ini yang perlu diantisipasi nanti di semester kedua, tapi saya kira pemerintah